Kita ini harusnya lari, Dik. Cuma gue gak punya energi lagi buat lari. Lo emang lari ya tadi treatmentnya ya? Malam. Aku kira jalan kaki. Hai, selamat datang di Kata Netizen. Tema kita adalah lagi-lagi buzzer. Nanti akan ada juru bicara presiden bergabung bersama kita di Kata Netizen. Nanti, tapi sebelumnya saya izinkan Dika Epilona buat kerja. Dik? Sudah lihat video yang barusan, Riko? Enggak, tadi kejauhan. Oke, jadi video tadi itu adalah video 17 mobil baru masuk ke sebuah kampung di Tuban, Jawa Timur. Iya itu gila, satu kampung beli mobil. Iya, itu baru 17 mobil loh, karena di total ada 176 mobil. Kenapa kaget banget kayaknya? Kenapa? Lebih ke iri ya? Lebih ke iri dengki, betul sekali ya. Karena sampai sekarang motor gue masih motor butut, belum mobil gitu kan. Wow. Dari manakah warga desa di Tuban ini dapat uang? Itu karena menjual tanah mereka kepada perusahaan Bukan kilang minyak. menjual, mereka dapat kompensasi. Iya Jadi kan, tanah mereka kasarnya dibeli. jual gitu lah. Mana sih, baca nggak? Baca kok, baca. Oke, lanjut. Ya. Jadi gitulah kisahnya yang tadi itu. Nah yang kedua ini tentang seorang ibu muda yang usianya masih 25 tahun yang katanya hamil setelah ada angin masuk Ini gue nggak mau komentar lu organ aja. kewanitaannya. Jadi itu kayak Apa itu maksudnya gitu? masuk dari bawah Maksudnya? kembung gitu, masih angin gitu. Dia merasakan ada angin yang masuk. Terus? Setelah dia kembung, nggak lama setelah itu hilang kembungnya. Dia merasa sehat. Sebenarnya ini kayak curiganya masuk angin sih. Kata bukan dokter hamil. apa? Apa? Kata dokter kenapa? Nah, jadi ini adalah fenomena langka dari proses kehamilan. Ini namanya cryptic pregnancy atau kehamilan samar. Jadi kita nggak tahu nih, apakah seseorang ini hamil atau tidak. Karena dia tetap mengalami siklus yang seharusnya tidak dirasakan oleh ibu hamil. Pinter banget, Dik. Dan ternyata si SZ ini ya, si ibu muda ini, dia baru saja bercerai sekitar 4 bulan yang lalu. Udah nggak usah bahas kehidupan pribadinya. Gue lebih suka yang itu sih Lu masalah. SZ bukannya dijembrengin, gimana sih? Oke, yang berikutnya adalah tentang sosial media yang lagi viral. Kamu pengguna Apple? Viral aja, nggak usah viral, biasa aja. Suka-suka gue dong. Ih gimana sih? Bahasa Indonesia. Oke, ini yang lagi populer, sebuah sosial media Saya untuk Android pengguna mundur. Clubhouse ya, untuk pengguna Apple. Jadi untuk bergabung dengan sosial media ini, media sosial Clubhouse ini harus lewat invitation atau waiting list, saking eksklusifnya dan hanya untuk pengguna Apple, iPad atau iPhone sampai saat ini gitu. Begitu, jadi kayak masih menunggu apa namanya, pemerintah ini masih menunggu Lu ikutan? proses apa? Enggak, gua kan Android. Android gua. Sok banget, cet. Lu ikutan kagak? Ya elah. Enggak, ini nih disclaimer ya. Gua mungkin Android mahal, Pak. Ya, Tapi ya. gua main, Sombongan adalah awal dari kejatuhan. bentar, Riko, gua main Clubhouse di HP kantor iPhone. Bangga? Bangga dong, HP kantor gua iPhone, HP kantor lo apa? Wow. Oke, nggak boleh sirik-sirikan di sini. Hati-hati. Makanya gua harus hati-hati ngomong nih, maaf. Lanjut. Nah, berikutnya. Nah, ini adalah ini tadi Clubhouse sekarang jadi klub RI1 dulunya. Ada Pak Jusuf Kalla yang Bentar, kok klub RI1 oh RI2. sih? Dia kan wakil presiden Riko. dulunya. Aduh ya Tuhan. Dik, Bawa deh. jangan malu-maluin. Jadi dari ring RI2 ya, ada Pak Kan Jusuf. udah enggak lagi. Dulunya astaga ini lidah kenapa ya? Dari mantan RI2, udah. Tahun berapa? Dari ring RI, udah deh Tahun ini, berapa? yang ngomong di sini protes mulu dah. Yuk lanjut. Intinya Bapak Muhammad Jusuf Kalla ya, dia takut gitu kritik pemerintah karena kayaknya dikit-dikit kena. Nah gitu ngomongnya, kita lihat aja mendingan. Ya kita lihat mana dia. Mana? Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi seperti dikeluhkan oleh Pak Twig atau siapa saja. Ini tentu menjadi bagian daripada upaya kita semua. Dan PKS sebagai partai yang berdiri dalam barisan oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, agar terjadi kontrol kepada pemerintah. Nanti ada ketua DPP PKS juga yang akan ngobrol. Nanti Selain ya. itu ada juru bicara presiden. Sekarang ada Kamu siapa? boleh. Apa sih? Kan itu nanti, sekarang ada siapa? Ngomong apa sih? Itu kan nanti, sekarang ada siapa? Oh, ada kita tanya aja langsung. Mbak Wida, coba kenalkan siapa dirimu. Dirimu adalah siapa? Halo, saya dari Kompasiana, Mas Riko, Mas Dika. Oh, saya sih tahu. Nah, Oh, tahu ya. Mbak Wida, tadi Iya, kan gimana? kita sempat ngelihat, kita bahas satu deh supaya nggak kebanyakan soal buzzer. Kekhawatiran
Pak JK tadi sempat bilang gimana kritik pemerintah tanpa dipolisikan, terus ada yang kritik terus tiba-tiba diserang kehidupan pribadi dan lain-lain. Kasih kita data dong soal buzzer ini, fun fact atau fakta yang mencengangkan sekalian. Soal apanya dulu nih Mas? Bebas, Data bebas. ya, seperti apa? Buzzer yang organisasi misalkan. Ya, kalau misalkan di Indonesia kan sebenarnya buzzer itu mungkin teman-teman udah pada tahu ya, karena akar katanya itu dari dengung dan pendengung, sebenarnya mereka itu kayak semacam ada penyempitan makna. Karena di satu sisi sebenarnya fungsi buzzer ini tidak selalu negatif dan perlu ditakuti seperti tadi Pak Yusuf Kalla katakan gitu. Tetapi dalam perkembangannya ketika kita tinggal di Indonesia, terus kita juga makhluk sosial, ketika semua orang tuh ngambil keputusan itu harus bergantung dari review orang. Apa kata orang? Kita sangat memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang lain. Sehingga kita tuh kalau mau beli sesuatu di marketplace, kita akan lihat review dulu kan. Atau kita akan mencari YouTube yang review soal produk tersebut. Nah, begitu juga soal dalam kasus politik ya. Ini kita ngomongnya di dalam lingkup politik. Jadi ketika orang punya pilihan tertentu atau punya keputusan tertentu, dia akan berusaha untuk mencari tahu. Saya harus dalam tanda kutip memilih siapa ya. Saya harus berpihak ke siapa ya. Nah ini dia, buzzer ini masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam kebutuhan ini. Dan bahkan disajikan langsung di depan mata kita melalui media sosial. Gitu, kita lihat coba, ada beberapa data yang dipunyai oleh tim Kata Netizens. Kita lihat nih, ini adalah peningkatan penggunaan sosial media terorganisasi. 2017, 2018, 2019, dung! 150% peningkatan jumlah negara yang menggunakan kampanye manipulasi media sosial terorganisir selama 2 tahun terakhir. Kok katanya manipulasi ya? Iya, dosa tahu manipulasi tuh. Krik, 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 krik. Kenapa katanya manipulasi menurut Mbak Wida? Ya, mungkin menjadi tadi Mas penyempitan makna tadi gitu. Jadi mungkin buzzer itu kan sebenarnya tujuannya banyak ya. Menghimpun opini bisa, terus memanipulasi, membuat disinformasi juga bisa, atau mungkin malah membuat semakin tajamnya polaritas yang ada di masyarakat. Nah, kalau misalkan tujuannya kan adalah mempengaruhi opini orang lain. Nah, salah satu caranya juga bisa dengan memanipulasi. Nah, sebenarnya juru bicara presiden bilang pemerintah nggak pakai buzzer, tapi juru bicara presiden di tweetnya juga bilang siapa ya yang ternak buzzer? Mbak Wida setuju nggak bahwa ini diternak, bahwa ini dipelihara, bahwa ini adalah pekerjaan, Profesi. bisa jadi karena tadi seperti yang saya sudah bilang karena kita Enggak, bercanda. Lah itu mah. Lanjut. Karena kita udah masuk ke era digital yang memang semua orang itu mencari taunya tuh lewat media sosial, ini bisa menjadi profesi yang sangat bagus terutama karena kita selama hampir setahun lebih ini ya, kita kan ada akselerasi digital. Semua orang ketika masa pandemi ini tiba-tiba menggunakan internet. Dari yang tadinya tidak pernah menggunakan buzzer. Mau daftar ya? Ngasih ke siapa CV-nya kalau mau jadi buzzer? Nah itu perlu ditanyakan kepada kliennya kayaknya Mas. Oke. Kita perlu cari kliennya. Mbak Wid, aku mau nanya nih, Gitu. ini berdasarkan data itu tadi juga aku sempat scrolling data itu, dikatakan bahwa paling banyak buzzer di Indonesia itu menggunakan platform media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Facebook, dan Instagram. Tapi YouTube ini bisa dikatakan tidak termasuk Indonesia ke dalamnya. Apakah ini menunjukkan bahwa buzzer Indonesia malas bikin konten? Sebenarnya kita tuh di Indonesia ada kendala masalah jaringan Mas. Iya banget. Waktu itu sempat, ya sekarang lagi ada gangguan nggak di sana? Moga-moga nih video saya aman. Jadi saya pernah kelihatan. Iya, kalau nggak gelap gimana? Aduh, ini aja masih gelap ya. Jadi jadi saya pernah ngobrol dengan teman-teman yang mencoba untuk melihat jaringan internet di pedalaman. Nah itu yang menjadi kendala adalah teman-teman yang koneksi internet kurang baik. Mereka hanya akan melihat dari judul. Karena hanya itu, akses mereka hanya tersedia sampai situ. Ketika mereka sudah klik lagi beritanya, padahal kan berita itu kan informasinya lebih komprehensif ya. Jadi meskipun mereka terjebak judul pun masih ada kemungkinan mereka memahami lebih lanjut. Tetapi mereka hanya sampai pada judul. Nah itu juga yang mungkin menjadi kendala kenapa di Indonesia YouTube tidak terlalu digunakan untuk buzzer yang memang tujuannya itu praktis hanya untuk menghimpun opini publik. Karena kalau teks aja susah reloadnya, gimana lagi video, gitu kan? Video betul ya. Wait, saya tuh agak awam di media sosial dan saya mewakili banyak juga yang awam. Ada buzzer, ada bot, ada manusia beneran tuh, Cyborg. ada cyber troops, cyborg, ada yang punya 2 akun, 3 akun namanya beda. Gimana cara kita tahu bahwa ini adalah opini yang dibentuk oleh buzzer?
Nah, ini adalah sebuah privilege yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang memang punya akses lebih baik ke digital. Teman-teman yang mungkin udah lebih melek adanya risiko bahwa oh kalau misalkan orang beropini itu bisa menggiring loh, bisa menggiring ke opini tertentu, bisa memecah belah, bisa juga disinformasi gitu. Nah, ini sebenarnya lebih ke privilege tiap orang sih. Jadi sayangnya ini kita perlu ada literasi digital untuk bisa membedakan. Pastinya sih kalau misalkan bot, kurang lebih mereka mengamplifikasi aja informasi tanpa menambahkan sesuatu hal gitu. Dan juga gerakannya itu lebih masif. Jadi langsung bisa banyak orang yang mungkin ada beberapa akun yang nama-namanya mirip atau mungkin menggunakan angka dan lain sebagainya. Fotonya juga menggunakan foto orang lain dan lain sebagainya. Nah, itu dampaknya itu lebih di akar rumput lebih masif. Sedangkan kalau misalkan manusia biasanya akan ditambahkan dengan opini masing-masing. Jadi meskipun dia terorganisir ya, tetapi paling nggak ada ditambahin asumsinya dia sendiri. Terus habis itu bisa masuknya itu bisa lebih halus ke aktivitas dia sehari-hari. Tiba-tiba Mbak, lo nanti kenal ada beberapa buzzer? pesan. Buzzer secara pribadi ada beberapa karena bagaimanapun juga Kompasiana kan lahir juga di era nggak bisa terlepas dari buzzer kan. Kami juga kenal, tetapi kalau secara pengelolaannya seperti apa itu perlu ditanyakan ke mereka gitu. Ya tenang. Kita What tanyakan happens ke here mereka. stays here. Apa Dik, lu benar? Mbak, ini perihal data ini ada katanya Indonesia itu ada di posisi ketiga, di mana buzzernya itu mostly mendukung, menyerang oposisi dan juga memecah belah. Tetapi tidak terdeteksi kalau mereka mengganggu dan menekan. Apakah Mbak setuju dengan hal ini? Menyebarkan propaganda, iya menyebarkan propaganda, dan kalau misalkan menggunakan komputasi, karena kalau pakai bot itu kemungkinan besar iya, menyebarkan polarisasi iya juga sih, bisa juga. Jadi tujuannya bisa jadi banyak. Atau mungkin kalau misalkan buzzernya, sebenarnya buzzer ini kan tidak selalu negatif ya Mas Riko dan Mas Dika gitu. Kalau misalkan saya punya saudara baru buka UMKM, terus saya membagikan profilnya di media sosial saya, sebenarnya saya juga bisa termasuk buzzer. Tapi kan sebenarnya itu dilakukan dengan sukarela, belum tentu dibayar, dan juga ada manfaatnya juga gitu. Nggak selalu negatif. Jadi yang memang seringkali menjadi penyempitan makna adalah karena buzzer-buzzer ini pada akhirnya yang dampaknya sangat terasa ke masyarakat, negatifnya bikin kita emosional kan di media sosial dan lain sebagainya adalah cenderung ke politik gitu. Oke, Mbak Wida terima kasih ya meluangkan waktu untuk kami. Anda baru saja mendengarkan insight dari Kompasiana Content Superintendent Wida Karina. Thank you Mbak Wida, kita ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan. Dadah. Ya, Bukan hanya terima Mbak kasih Wida yang Mas akan Riko hadir, dan Mas Dika. tapi juga ada juru bicara Presiden Republik Indonesia, Ketua DPP PKS, dan juga editor cyberthreat.id. Kita akan ngobrol soal buzzer ini. Buat Anda mungkin pentingnya apa? Banyak. Banyak banget, tapi ya tunggu aja deh cobanya.